الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah taala satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, sehingga nama-namanya maha indah. Perbuatan Allah semuanya seluruhnya pasti mengandung hikmah, sifat-sifatnya maha tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala Dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan seluruh pujian. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua semenjak kita berada di kandungan ibu kita sampai pada detik ini. Allah taala masih terus melimpahkan nikmat kepada kita, sehingga kewajiban kita tidak lain dan tidak bukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur kepada Allah, yaitu dengan kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah yang Allah taala berikan kepada kita, kita laksanakan, dan larangan yang Allah taala berikan kepada kita, kita tinggalkan. Itulah yang menjadi hakikat dari syukur kita kepada Allah, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketakwaan kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah, yang malam ini kita akan mengambil hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, hadis yang akan berbicara atau yang menjelaskan kepada kita tentang diantara adab-adab yang sangat penting untuk kita miliki, yang menjadi tanda akan kesempurnaan iman seseorang. Yaitu hadis yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan atau menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan atau menghormati tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kita perhatikan tadi secara ringkas, secara sekilas menerangkan kepada kita bagaimana akhlak seorang muslim, seorang mukmin. Bagaimana akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Dan para ulama telah menyebutkan bahwasanya hadis ini merupakan salah satu hadis pokok dalam masalah akhlak, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad ibn Abi Zaid, seorang ulama dari madhab Malikiyah pada zamannya. Dia mengatakan jami'u adabil khairi tatafarra'u min arba'ati ahadits, bahwasanya seluruh adab-adab kebaikan itu bercabang dari 4 hadis. Jadi para ulama mengatakan di antaranya ini, yaitu Abu Muhammad ibn Abi Zaid, Imamul Malikiyah, dia mengatakan bahwasanya seluruh adab-adab kebaikan itu bercabang dari 4 hadis. Di antaranya hadis tersebut adalah hadis yang kita baca ini. Dia mengatakan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini hadis yang pertama yang merupakan pokok dari adab-adab ataupun etika-etika yang baik yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama adalah hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Hadis yang kedua adalah hadis yang sudah kita baca sebelumnya. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan merupakan urusannya, bukan merupakan kepentingannya. Ini juga merupakan salah satu di antara pondasi dari etika yang baik, akhlak yang baik pada diri seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang ringkas sekali yang Rasul Muhammad SAW memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat yang minta nasihat kepada beliau. Beliau mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Ini belum kita baca, tapi nanti insyaallah akan ada dalam silsilah hadis Arba'in Nawawiyah, insyaallah kita akan lewati. Jadi hadis yang ketiga adalah hadis la taghdab. Ini yang merupakan salah satu pokok dari akhlak yang mulia. Kita hendaknya bisa menahan amarah. Kemudian yang keempat, hadis yang keempat yang menjadi pondasi ataupun pokok dalam akhlak yang mulia adalah hadis yang sudah kita lewati juga, yaitu sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dengan sempurna salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini 4 hadis yang sangat penting yang mestinya kita perhatian kepadanya, karena ini merupakan pengumpul dari semua akhlak dan adab yang baik. Kalau kita bisa melaksanakan hadis-hadis ini, 4 hadis ini, maka masya Allah seseorang ini akan memiliki akhlak yang mulia. Baik. Maka kita akan berusaha mempelajari hadis yang nomor 15 ini, yang di sana mengandung 3 perkara, yaitu etika dalam berbicara, yang kedua adalah etika dalam bermasyarakat bertetangga, dan yang ketiga adalah etika di dalam menerima tamu, Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW
ketika menyebutkan 3 etika ini memulai dengan sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia demikian dan demikian. Beliau menyebutkan tentang etika dan akhlak seorang muslim. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil beberapa faedah pelajaran. Ya. Yang pertama, bahwasanya etika yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang kita baca, yaitu berkata baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga dan memuliakan tamu, maka ini merupakan perkara-perkara yang merupakan bagian dari keimanan. Bahkan banyak para ulama mengatakan itu merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban. Ya. Jadi merupakan bagian dari keimanan. Yang mana seandainya seseorang tidak melaksanakan hal ini, ya, bisa jadi imannya itu akan berkurang walaupun tidak hilang seluruhnya. Sebagaimana telah kita terangkan dahulu, bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, berkurang sehingga menjadi tidak sempurna, dan bahkan ada yang berkurang sampai habis imannya, artinya dia tidak lagi menjadi seorang muslim. Tapi di sini poin-poin yang disebutkan di sini, apabila tidak dilaksanakan seorang muslim, tidak menjadikan dia kafir. Artinya dia adalah merupakan bagian iman yang bukan termasuk pondasi keimanan, tapi dia merupakan penyempurna keimanan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia melakukan ini dan itu, ya. Maka di sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan akhlaknya. Ini penting sekali. Ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan akhlaknya. Maknanya, semakin sempurna iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, maka akan menjadikan akhlaknya semakin mulia, semakin baik. Ya. Semakin sempurna iman seseorang, maka akan menjadikan akhlaknya itu akan semakin baik. Dan ini bisa kita balik pemahamannya, bahwa barang siapa yang memiliki akhlak yang tidak baik, jadi bisa kita gunakan untuk bercermin pada diri kita sendiri. Kalau kita masih memiliki sebagian dari akhlak yang tidak baik, ya, maka berarti ada satu keimanan yang kurang sempurna pada diri kita. Kita harus menyempurnakan iman kita untuk memperbaiki akhlak tersebut. Ya. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, sehingga ketika seseorang itu ingin mendapatkan akhlak yang baik, di antara usaha yang paling harus dia lakukan adalah mempelajari tentang keimanan. Dia harus berusaha untuk menguatkan imannya, terutama kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dia harus berusaha untuk mempelajari tentang iman. Kalau dia ingin memiliki akhlak yang mulia, jangan sampai ada orang beranggapan seseorang bisa memiliki akhlak yang mulia ketika imannya itu tidak baik. Tidak akan mungkin. Ya. Artinya orang yang secara perilaku lahiriahnya itu mungkin bagi pandangan manusia itu orang kok baik sekali, gitu kan? Suka bantu orang lain, suka berbuat sosial, ya. Tapi kok ternyata dia itu tidak memiliki iman yang benar. Bisa jadi dia adalah orang yang kafir tetapi suka bersosial kepada masyarakat, maka tidak bisa kita katakan akhlak itu akhlak yang mulia. Ya, memang dia itu merupakan bagian dari akhlak mulia, tetapi tidak bisa kita katakan orang tersebut memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena terhadap Allah saja, orang kafir ini, yang kita berbicara tentang orang kafir yang tidak memiliki keimanan kepada Allah, dia tidak berakhlak mulia,
kok mosok bisa dikatakan kepada manusia dia berakhlak mulia? Karena akhlak yang mulia, hakikat dari akhlak yang mulia itu tidak hanya kepada manusia. Kita berhubungan dengan Allah Ta'ala selain kita berhubungan dengan manusia. Bahkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu jauh lebih penting daripada hubungan kita dengan manusia. Ya. Maka para ulama ketika berbicara secara menyeluruh tentang masalah akhlak, ya, mereka berbicara tidak hanya tentang akhlak terhadap sesama manusia, tetapi mereka juga berbicara tentang akhlak kepada Allah bagaimana, akhlak kepada kitab suci Allah Ta'ala bagaimana, akhlak kepada para nabi, kepada Rasul kita Muhammad SAW bagaimana. Ini akhlak yang sempurna. Nah, sehingga akhlak itu sesuatu hal yang menyeluruh pada perangai seseorang manusia, kaitannya hubungannya dengan Allah Ta'ala dan juga hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya akhlak yang mulia itu sangat terkait erat dengan iman seseorang. Semakin sempurna iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, maka semakin baik akhlaknya, semakin mulia akhlaknya. Dan kalau akhlak seseorang itu tidak baik, maka menunjukkan ini merupakan tanda bahwasanya keimanannya itu perlu diperbaiki. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga dari sabda Nabi SAW ini, bahwa keterkaitan yang erat antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan akhlak yang mulia ini akan sangat jelas apabila kita memahami bahwasanya seseorang mengimani adanya pembalasan di hari akhir. Ya. Mengimani bahwasanya Allah Ta'ala maha sempurna sifat-sifatnya, Allah Ta'ala maha mengetahui perbuatan kita. Ini kan termasuk bagian dari iman kepada Allah. Seseorang mukmin yang menyadari Allah senantiasa mengawasi kita dan Allah senantiasa mencatat amal perbuatan kita dan perkataan kita, dan akan ada hari akhir yang di sana akan disempurnakan balasan manusia, maka orang yang seperti ini imannya kuat, maka dia akan apa? Berhati-hati dalam berperilaku di dunia ini. Berbicara, dia berusaha untuk berbicara yang baik, meninggalkan perkataan yang buruk. Kalau tidak bisa, maka dia akan diam. Ketika dia melakukan sebuah perbuatan, maka dia pun melakukan perbuatan yang baik, tidak melukai orang lain, tidak menggolimi orang lain. Kenapa? Karena dia mengimani Allah Ta'ala melihat. Karena dia mengimani Allah Ta'ala mencatat amal perbuatannya. Karena dia mengimani bahwasanya amal perbuatan itu pasti akan diberi balasan yang sempurna di akhirat. Ya. Ini perkara yang sangat penting sekali. Dari sabda Nabi SAW ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini 3 hal pelajaran yang penting dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masalah keimanan, maka beliau menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang tadi kita sebutkan. Ada 3 etika di sini. Yang pertama adalah tentang etika berbicara. Barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan itu secara global terbagi menjadi 2. Hak manusia dan hak Allah Ta'ala. Ya. Nah, di sini hadis ini menunjukkan akan 2 hak tersebut. Ya. Menunjukkan akan 2 hak tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, porosnya adalah jadi seseorang itu akan bisa melaksanakan atau menunaikan hak Allah Ta'ala ketika dia itu memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara perkara yang sangat berat bagi seorang manusia
ketika dia bersikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala adalah muraqabah dalam hal ucapan yang dia ucapkan, perkataan yang dia ucapkan. Dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam hal ucapan lisan dia. Ya. Ini perkara yang sangat berat bagi seorang manusia. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini yang pertama kali adalah tentang masalah penjagaan lisan. Kita memiliki lisan, lidah, ya, yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tidak memiliki tulang. Lidah itu tidak bertulang, sehingga mudah sekali untuk kita gerakkan, untuk kita omongkan, untuk mengeluarkan ucapan. Itu mudah sekali, gampang apabila kita mau ngomong sesuatu, ya. Tetapi ternyata lidah ini memiliki bahaya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah," yang sebelumnya Rasulullah SAW itu memerintahkan atau memberikan bimbingan kepada Mu'adz bin Jabal untuk bisa mendapatkan kebaikan adalah menjaga lisan. "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah lisanmu ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hal nahnu mu'akhadzuna wa inna mu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sakiratka ummuka ya Mu'adz." Celaka kamu Mu'adz. Ya, ibumu kehilanganmu. Ini ucapan siapa namanya? Ungkapan saja. Bukankah yang kata Rasulullah SAW, "Hal yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim aw ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah yang menjerumuskan manusia, menelungkupkan manusia ke dalam neraka di atas hidung-hidung mereka atau di atas wajah-wajah mereka itu melainkan adalah hasil dari ucapan mereka, hasil dari lisan mereka? Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya buah lisan, yaitu ucapan manusia itu sangat-sangat berpotensi besar untuk menjerumuskan seorang manusia di dalam neraka. Ya, sangat berpotensi besar untuk menjerumuskan manusia di dalam neraka. Maka kewajiban kita adalah memperhatikan lisan kita, menjaga lisan kita. Sebelum perkataan itu keluar dari lisan kita, itu masih dalam genggaman kita, masih dalam kekangan kita. Kita masih bisa memilih kita ucapkan atau tidak. Ya atau tidak ini? Ya kan? Sebelum perkataan itu keluar kita masih bisa mengendalikannya. Saya mau ngomong atau enggak, kan gitu. Tapi ketika lisan atau perkataan itu sudah terucap dari lisan kita, kita tidak bisa mengendalikan perkataan tersebut. Mau tersebar kemana, kita nggak bisa mengendalikannya. Sehingga kalau itu merupakan perkataan yang buruk, yang akan membahayakan diri kita atau mungkin bahkan orang lain, maka itu akan susah untuk kita kendalikan. Seseorang yang sudah terlanjur ngomong yang buruk, maka apa yang bisa dia lakukan? Ya kan? Sehingga para ulama mengatakan, ya, berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, hendaknya seseorang itu menjaga lisannya. Ya. Banyak sekali perkataan para ulama yang berkaitan dengan menjaga lisan. Ya. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, man sakata salima aw ghanima. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Barang siapa yang diam dia akan mendapatkan keberuntungan. Ada juga para ulama yang ditanya, kenapa kamu senantiasa diam? Para ulama dahulu ditanya, kenapa kamu senantiasa diam? Banyak diamnya. Maka dia mengatakan, li'anni lam andam 'ala sukuti qat wa qad nadimtu 'ala al-kalami miraran. Karena aku tidak pernah menyesal gara-gara aku diam. Enggak pernah sama sekali aku menyesal gara-gara aku milih diam. Tapi aku seringkali menyesal ketika aku mengucapkan sesuatu perkataan. Artinya apa? Kalau seseorang itu diam, menjaga lisan, maka dia tidak akan menyesal sama sekali. Tapi kalau dia berbicara, ya, sangat mungkin sekali nanti ke depannya dia akan menyesal atas perkataannya.
karena kemungkinan besar perkataannya itu tidak baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dalam hadis kita ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Atau hendaknya diam. Hanya ada dua pilihan dalam kita mengendalikan lisan kita. Yang pertama, dan ini lebih utama, yaitu berbicara yang baik. Dikatakan oleh para ulama lebih utama karena ini yang dikedepankan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Hendaknya dia berkata yang baik. Kalau kamu bisa berkata yang baik, berkata yang baik. Ya. Kalau tidak bisa, maka hendaknya diam. Dan jangan berkata yang tidak baik. Ya. Karena perkataan yang tidak baik akan membuat seseorang itu menyesal di kemudian hari. Taib. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang berkata baik, maka hendaknya dia itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu berkata yang baik atau dia itu diam. Ya. Sehingga seseorang hanya punya dua pilihan. Berkata yang baik atau diam. Ya. Maka ketika kita ingin mengucapkan sesuatu perkataan, hendaknya kita itu memikirkan terlebih dahulu, apa yang akan saya ucapkan ini baik atau tidak. Kebaikan suatu ucapan, ya, itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu zat ucapan itu sendiri. Kalimat itu sendiri adalah kalimat yang benar atau salah. Ya, kalimat yang benar atau salah. Kalau itu kalimat benar, maka itu bisa dikatakan sebagai ucapan yang baik. Tetapi kalimat yang benar pun bisa dikatakan sebagai ucapan yang buruk apabila dia diucapkan tidak pada posisinya, tidak pada tempatnya. Sehingga kebaikan suatu ucapan itu selain dia memperhatikan kepada zat ucapan itu sendiri, yaitu adalah ucapan yang baik, ya, ucapan yang benar, yang hak. Maka di samping itu dia juga harus memperhatikan kapan dia mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Karena terkadang ucapan yang hak diucapkan tidak pada posisinya, tidak pada waktunya, sehingga tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Terutama dalam masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan orang banyak. Terkadang seseorang itu mengatakan sesuatu kebenaran, tetapi apabila dia sampaikan kebenaran itu ternyata akan malah menjadikan banyak mafsadat. Ya, sedangkan di sana ada kemungkinan lain, waktu lain yang dia memungkinkan untuk menyampaikan kebenaran itu dengan mengurangi mafsadat tersebut. Maka hendaknya dia tunggu sebentar, ya. Ketika seperti misalnya seseorang yang sedang terkalahkan oleh emosinya, ya, sedang sedih, sangat sedih banget gitu. Kemudian kita ingin memberikan nasihat kepada dia, ya bisa jadi nasihat kita itu akan ditolak mentah-mentah. Ya. Sehingga kita bisa menunggu pada saat yang tepat untuk menyampaikan satu kebenaran kepada dia. Ya. Taib. Kemudian para ulama rahimahullah juga menyampaikan di antara perkataan yang disifati dengan perkataan yang baik adalah apa yang disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam firman-Nya, la khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dalam surat An-Nisa ayat 114. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 114.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan sama sekali pada kebanyakan ucapan-ucapan yang kalian bisikkan di antara kalian, illa, kecuali man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan sedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan perkara yang ma'ruf, yaitu kebaikan menurut syariat, perkara yang baik menurut syariat, au islahin bainan nas, atau perkara yang merupakan islah, untuk kebaikan, untuk perbaikan, perdamaian antara manusia. Ya, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwasanya ucapan yang baik itu terbatas pada 3 hal ini. Terbatas pada 3 hal ini. Orang yang memerintahkan sedekah, ngajak orang lain, membantu sesama orang lain. Ya, sedekah itu bentuknya banyak sekali ya. Ada sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan nasihat dan seterusnya. Intinya dia orang yang memerintahkan, mengajak orang lain untuk membantu sesama manusia. Berkata, mengucapkan suatu perkataan dalam rangka untuk membantu sesama manusia. Maka ini merupakan sedekah. Dan ini merupakan ucapan yang baik. Au amara bi ma'ruf, atau orang yang memerintahkan kebaikan menurut syariat, memerintahkan segala sesuatu yang baik menurut syariat. Amar ma'ruf, nahi mungkar termasuk diantaranya, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang dinilai baik oleh syariat. Ya, ketika seseorang mengajak orang lain kepadanya, maka ini merupakan perkataan yang baik. Atau yang ketiga adalah au islahin bainan nas, perkataan yang isinya adalah untuk mendamaikan manusia. Yakni dia mengucapkan suatu perkataan yang isinya itu untuk menguatkan hubungan antara sesama manusia, bukan malah mencerai-berai sesama manusia. Sehingga perkataan-perkataan di antara manusia, ya, seperti ghibah, ngerasani orang lain, ya kan? Kemudian apalagi namimah, adu domba, ya, menjelek-jelekan orang lain. Ini semua bertentangan dengan islah, bertentangan dengan perdamaian. Bahkan dia akan mencerai-berai manusia, makanya termasuk perkataan yang buruk. Ya. Baik. Jadi inilah perkataan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu mengucapkan perkataan ini, maka walhamdulillah, ucapkanlah hal itu. Memerintahkan kebaikan, sedekah, ya, memerintahkan amar ma'ruf, kebaikan menurut syariat, menurut agama kita, dan juga mendamaikan manusia. Nah, ini yang jelas dikatakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan-perkataan yang sifatnya mubah, ya, sifatnya mubah, yang tidak mendatangkan mafsadat dan tidak disebutkan sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya mubah, perkataan biasa, gitu kan? Maka hendaknya kita itu tidak memperbanyak atau berlebih-lebihan di dalam berkata-kata yang mubah. Tidak berlebih-lebihan di dalam berbicara dengan perkataan yang sifatnya mubah. Kenapa? Kalau seseorang itu terbiasa gampang ngomong dalam perkara yang mubah, maka dia akan mudah terseret kepada perkara yang makruh, bahkan bisa terseret kepada perkara yang mungkar ataupun yang haram. Ya, sehingga kita harus menjaga terlebih dahulu. Dan caranya adalah dengan kita memperhatikan atau memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan. Ini saya akan ngomong ini, kira-kira ini baik atau tidak. Kalau ini merupakan kebaikan, silakan keluarkan. Tapi kalau bukan kebaikan, maka hendaknya ditahan terlebih dahulu, jangan diucapkan. Ya. Baik, ini yang pertama, etika yang pertama yang disebutkan dalam hadis kita ini, yaitu tentang berbicara. Etika dalam berbicara, yang hendaknya kita itu berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaknya kita diam. Kemudian etika yang kedua adalah sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu."
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya. Tetangga adalah orang yang hidup di sekitar kita, yang tinggal di sekitar kita, baik yang dekat ataupun yang jauh. Jadi tetangga itu ada yang dekat, ada yang jauh. Meskipun tentang batasan tetangga yang dekat dan jauh itu seperti apa, para ulama itu berselisih pendapat. Ya. Tetapi yang rajih insyaallah ataupun yang lebih bisa kita terima adalah tentang dekat dan jauhnya tetangga itu dikembalikan kepada uruf, adat, kebiasaan pada daerah setempat. Seperti kita misalkan tetangga yang dekat itu kira-kira yang bagaimana Pak? Mungkin yang satu RT gitu ya. Satu RT itu tetangga yang dekat. Ya. Yang tetangga yang jauh adalah tetangga yang satu kampung tapi beda RT. Mungkin bisa seperti itu. Yang jelas ini dikembalikan kepada uruf, kepada adat kebiasaan setempat. Mana tetangga yang dekat, mana tetangga yang jauh. Semua tetangga ini memiliki hak. Tetangga ini memiliki hak. Di antara haknya adalah mendapatkan perilaku yang baik dari kita. Ya, jangan sampai tetangga itu merasa mendapatkan keburukan dari kita. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain memberikan ancaman yang sangat keras, ya, dari orang yang mengganggu tetangganya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Siapa dia? Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang para tetangga itu tidak merasa aman dari gangguan dia. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang tersebut tidak beriman, yaitu tidak sempurna imannya. Artinya dia telah melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya. Ya. Yaitu orang yang suka mengganggu tetangganya, baik itu dengan mengganggu dengan matanya, ya, suka melihat-lihat ke dalam rumah tetangganya. Dan rumah itu kan, dalam rumah itu merupakan aurat yang tidak boleh sembarangan kita itu melihat ke dalamnya. Ya kan? Makanya dalam syariat Islam itu ada syariat isti'dzan, minta izin, yaitu untuk menjaga pandangan kita agar tidak melihat ke dalam rumah tetangga kita atau rumah orang lain. Ya. Tidak mengganggu mereka dengan pandangan kita, tidak mengganggu mereka dengan suara kita, dengan apa sajalah, dengan perbuatan tangan kita, dengan lisan kita juga termasuk. Ya. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Hendaknya dia seorang mukmin memperhatikan atau memuliakan tetangganya. Ya. Dan tetangga ini memiliki hak ketetanggaan. Dan terkadang seorang tetangga itu lebih besar haknya, karena dia selain sebagai tetangga, dia juga sebagai orang muslim, dia juga sebagai kerabat kita. Maka tentang hak tetangga itu berbeda-beda. Ada tetangga yang merupakan kerabat kita dan dia seorang muslim, maka dia memiliki 3 hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Ada tetangga yang dia bukan kerabat kita, tapi dia juga muslim, ya, maka dia memiliki hak sebagai seorang muslim, sekaligus dia memiliki hak sebagai tetangga. Ada tetangga yang mungkin, ya, dia bukan kerabat kita, bukan orang muslim juga bukan, artinya dia orang kafir, tetapi dia masih bertetangga dengan kita, maka dia juga masih memiliki hak untuk kita sikapi dengan baik, ya, yaitu hak sebagai tetangga. Dan Rasulullah SAW, ya, ketika menerangkan tentang besarnya hak tetangga ini, beliau SAW mengatakan, la yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu saywarithu. Ya. Bahwasanya Jibril alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril alaihissalam terus menerus memberikan wasiat kepada Rasul SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi terus Jibril alaihissalam itu senantiasa mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menyangka tetangga itu bakal dapat warisan. Saking seringnya Jibril menyampaikan tentang hak tetangga, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyangka kalau tetangga itu akan diberi hak waris. Ya, tapi kenyataannya tidak demikian, ya.
artinya tetangga tidak memiliki hak waris, karena hak waris sudah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran secara jelas, yaitu bagi kerabat seseorang yang meninggal dunia. Kalau tetangga ini bukan merupakan kerabat, maka tidak mendapatkan hak waris. Tetapi yang jelas dari hadis ini menunjukkan kalau haknya tetangga itu cukup besar, sampai-sampai Jibril terus-menerus memberikan wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada tetangga. Nah, jadi tetangga itu meskipun kafir, ya, ini merupakan hak yang harus kita tunaikan. Bahkan bisa jadi ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita yang dia itu adalah kafir misalnya, bisa jadi itu akan menjadi sebab apa? Orang kafir tersebut, ya, tertarik dengan agama kita dan dia akan masuk ke dalam agama Islam. Baik. Kemudian yang ketiga, etika yang ketiga yang disampaikan dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, tamu yang datang kepada kita. Ya. Tetapi tamu yang dimaksud di sini menurut penjelasan dari para ulama, ya, bukanlah tamu yang tinggal di kampung kita sendiri. Ya kan, kalau kita kedatangan tetangga kita datang ke rumah kita, kan kita nyebutnya sebagai orang yang menjadi tamu gitu ya. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini menurut penjelasan para ulama bukan itu. Yang dimaksud adalah orang yang datang dari jauh, ya. Orang yang datang dari jauh, yang datang ke tempat kita, singgah di tempat kita. Yang tentu saja orang yang datang dari jauh ini tidak memiliki tempat tinggal di daerah kita, di kampung kita. Maka dia membutuhkan tempat untuk singgah, untuk istirahat, ya, di tempat kita. Itu yang disebut dengan tamu dalam penjelasan hadis ini. Ya. Maka orang yang seperti itu yang menjadi tamu bagi kita dari orang yang dari orang yang dari daerah luar gitu ya, yang sedang bersafar ya, kemudian datang singgah ke tempat kita, maka dia berhak untuk kita muliakan dan kita wajib untuk memuliakan dia. Wajib untuk memuliakan dia. Wajib bagi kita untuk menghidangkan yakni makanan-makanan yang dia butuhkan. Yang kata para ulama, makanan-makanan tersebut sesuai dengan apa yang dimakan oleh kita setiap harinya. Artinya tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi kalau kebiasaan kita makannya di rumah ya nasi dengan tempe misalkan, maka dihidangkan makanan tersebut untuk tamu kita. Dan kata para ulama, wajib memuliakan dia, orang yang tamu yang singgah di tempat kita ya, dari luar daerah ya. Wajib untuk memuliakan dia itu 1 hari 1 malam. Tentu saja kalau dia bermalam ya, dia wajib dimuliakan. Wajib bagi kita untuk menjamu dia 1 hari 1 malam. Lebih sempurna lagi, yaitu mustahab ya, dia dijamu sampai 3 hari, diberi jamuan sampai 3 hari. Artinya hari yang kedua dan hari yang ketiga itu tidak wajib, tetapi sebagai etika yang baik tetap menjamu tamu tersebut. Tetapi yang wajib adalah 1 hari 1 malam ya. Dan batasnya sampai 3 hari ya. Kalau sudah lewat dari 3 hari, maka tamu tersebut hendaknya tahu diri ya. Setelah 3 hari hendaknya dia tahu diri dan mungkin pamit dari situ, atau dia minta istilahnya izin untuk tinggal di situ lebih lama lagi. Tetapi batasan yang diterangkan oleh para ulama dalam menjamu tamu adalah 3 hari 3 malam, yang 1 hari 1 malamnya itu adalah wajib untuk dilakukan. Ya. Baik. Kemudian memuliakan tamu ini merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang sangat berusaha untuk memuliakan tamu. Ya. Disebutkan dalam satu hadis
bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW itu kedatangan tamu dari luar. Ya. Orang yang datang dari luar daerah, yang datang ke tempat beliau SAW, ya, ingin bertamu, dan Rasulullah SAW bertanya kepada istri-istri beliau, seluruhnya mengatakan kami tidak memiliki makanan untuk menjamu tamu tersebut. Adanya cuma air, gitu kan? Lalu Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian wahai para sahabat yang bersedia menjamu tamu kita ini? Maka salah seorang Ansor pun tunjuk tangan. Artinya dia mengajukan diri, saya Rasulullah yang akan menjamu tamu tersebut. Namun ternyata ketika dia pulang ke rumahnya, dia berbicara kepada istrinya. Istrinya mengatakan, kita nggak punya makanan kecuali yang kita sediakan untuk anak-anak kita. Masya Allah. Ini merupakan zuhudnya para sahabat. Sampai-sampai ini makanan yang mereka miliki hanya untuk anak-anak saja. Ya. Maka sahabat Ansor ini akhirnya memiliki ide. Gini saja, bagaimana solusinya, yaitu anak-anak kita itu ya di istilahnya apa ya, diselimurke ya kalau bahasa kita, dilalaikan dari makan ini. Diajak bermain. Nanti kalau misalkan dia minta makan, ya ditidurkan. Ya. Biar dia lupa makan dan tidur, sudah tidak usah makan malam lagi. Nah, kalau dia datang, tamu kita datang dan kita akan menyediakan jamuan makan kepada dia, jatahnya kan cuma satu ini. Maka matikan lampunya itu, ya. Biarkan dia makan makanan yang ada dan kita ini pura-pura seakan-akan kita sedang makan bersama dia. Masya Allah. Jadi lampunya dimatikan, ya. Yang tamu itu benar-benar makan dan tuan rumahnya itu pura-pura makan karena tidak ada makanan sama sekali kecuali yang dimakan oleh tamu tersebut. Ini dalam rangka untuk apa? Menjamu tamu itu. Masya Allah. Ini isarnya sahabat Ansor ini, mendahulukan sahabat yang lain. Ya. Sehingga ketika waktu paginya, ketika mereka ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah takjub dengan apa yang kalian lakukan, wahai fulan dan fulanah, yaitu suami istri yang menjamu tamu tersebut. Jadi Allah Ta'ala takjub, merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor dengan istrinya ini tersebut, ya, ketika menjamu tamu. Ya. Di sini kita lihat bahwasanya menjamu tamu merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perangai orang-orang yang saleh. Bahkan para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang seperti ini, memuliakan tamu. Kita ingat kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, ketika kedatangan tamu yang tidak dikenal, yang ternyata dia adalah para malaikat, ya kan? Nabi Ibrahim bersegera untuk masuk ke belakang dan menyembelih anak sapi, ya, untuk dibuat jamuan kepada tamu tersebut. Tapi ternyata Masya Allah tamunya itu malaikat, sehingga tidak makan dan tidak minum dari jamuan yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang jelas ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat memuliakan tamu yang datang kepada beliau. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 perangai, 3 akhlak, 3 etika yang sangat penting untuk kita miliki, ya. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan kita. Hendaknya kita tidak berbicara kecuali dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaknya kita diam. Yang kedua adalah memuliakan tamu, dan yang ketiga adalah memuliakan tetangga kita. Yang ini semua akan bisa sempurna kita laksanakan apabila kita memiliki iman yang benar dan yang kuat kepada Allah dan hari akhir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk memiliki iman yang benar dan kuat kepada Allah dan hari akhir. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbagus akhlak dan perangai kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai dan meridai kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.